Kurnia Febriani, CGB Angkatan 7 Kabupaten Kudus dari SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan rekan saya yang bernama Ibu Hanif Laini Hidayah, mengajar matematika di SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelumnya Bu, saya ucapkan terima kasih karena Bu Hanif sudah hadir memenuhi undangan saya untuk melaksanakan percakapan pra-supervisi kita ya Ibu. Sebelum saya nanti ikut mengobservasi pembelajaran di kelas yang Bu Hanif ajar, begitu ya Bu ya. Sama-sama aku dengan senang hati. Baik, terima kasih sekali. Oh iya. Sebelum kita membahas tentang supervisi, apakah Bu Hanif selama ini memiliki permasalahan Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang Bu Hanif lakukan? Sebenarnya ada sih Bu. Mungkin nanti saya bisa cerita ke Dian ya. Siapa tahu nanti Dian bisa memberikan solusi, kita saling sharing dan sebagainya. Iya, siap. Seperti apa Bu permasalahan Bu Hanif? Jadi gini Bu, jadi selama saya mengajar matematika di sini itu ya Bu, itu terdapat ini semacam gap nilai gitu loh Bu. Jadi nilai anak itu dia rentangnya itu terlalu jauh. Jadi ada yang memang nilainya, bahkan ada yang kemarin saya ulangi itu ada yang nilainya 0, ada nilainya 10, dan juga ada yang nilainya 100 ya. Jadi memang inilah apa namanya istilahnya ada gap nilai, ada yang memang terlalu rendah, memang juga ada yang tinggi seperti itu. Oke, baik. Jadi di akhir sesi kita nanti Bu Hanif bisa ceritakan apa yang mungkin Bu Hanif ingin dapatkan. Iya, ya saya tentunya ingin ini Bu, memperkecil gap nilai yang ada tersebut dan bagaimana cara saya mengajar supaya lebih baik lagi dan supaya saya bisa merasa adil kepada murid saya seperti itu. Oke, baik. Bu Hanif, mungkin selama ini Bu Hanif bisa ceritakan kepada saya apa sih yang selama ini sudah Ibu berikan, perlakuan Ibu kepada murid-murid Ibu itu seperti apa? Jadi saya sudah memberikan ini tujuan pembelajaran yang sama terhadap murid saya. Saya sudah memberikan tugas yang sama kepada murid saya sudah mengajar dengan cara yang sama kepada murid saya. Jadi dengan perlakuan saya sama lah kepada murid-murid saya. Oke, baik. Jadi Bu Hanif memberikan perlakuan yang sama ya. Lantas Bu Hanif, apakah selama ini Bu Hanif melihat adanya suatu keragaman, dan dari kacamata Bu Hanif keragaman yang tampak dari murid-murid itu seperti apa ya? Jadi murid-murid jadi gini, jadi ada memang siswa itu yang pintar berdiskusi, ada memang dia yang kadang kalau diajar itu suka ini penjelasan dari saya itu mungkin kurang bisa diterima. Jadi itulah yang keberagaman yang saya alami ketika di kelas. Oke, jadi Ibu katakan bahwa murid Ibu punya keberagaman, kemudian ininya juga macam-macam ya Bu. Mungkin saya bisa katakan sebagai gaya belajarnya ya. Ada yang belajar sendiri, ada yang suka ketika Bu Hanif ceramah, mungkin ada juga yang lebih bisa berkolaborasi dengan teman-teman waktu diskusi seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu Hanif tadi menceritakan
menceritakan kepada saya tentang adanya keberagaman di murid-murid yang Ibu ajar. Terus Ibu juga tadi katakan bahwa bahan diskusi yang Ibu gunakan itu sama, kemudian latihan soalnya juga sama. Lantas selama ini bagaimana Bu Hanif bisa mengakomodasi keragaman yang ada pada murid-murid Bu Hanif? Nah itu Bu, mungkin harusnya ini ya, saya mengajarnya itu mungkin harusnya tidak boleh sama ya, istilahnya saya tidak boleh memperlakukan yang sama terhadap murid saya. Mungkin yang tadi ketika diajar dia memperhatikan, mungkin perlakuan saya itu harusnya berbeda dengan ketika dia itu ketika dia memperhatikan. Jadi perlakuan saya kan harusnya berbeda ya kan ya, jadi tidak boleh disamakan seperti itu gitu. Oke, ya betul sekali. Baik. Kemudian Bu Hanif tadi sudah menyinggung sedikit tentang ini ya, mungkin kalau saya istilahkan namanya itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Hanif. Oh iya. Jadi kita itu membedakan antara perlakuan yang kita beri kepada murid satu dengan murid yang lain. Seperti itu. Oh iya, berarti harus menerapkan ini ya, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya. Lalu Bu Hanif, apa nih yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Mungkin gini Pak ya Bu, sebelum pembelajaran kan mestinya harus nyusun RPP dulu ya. Nah, mungkin saya harus menyusun RPP yang berdiferensiasi dulu. Mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi, terus memahami bagaimana RPP dan pembelajaran secara berdiferensiasi gitu ya. Jadi setelahnya seperti itu ya. Ya, oke, baik sekali. Lalu Bu, kira-kira ketika Bu Hanif nanti mau coba susun RPP, berapa lama nih Bu waktu yang Bu Hanif perlukan? Berapa ya? Kalau 2 hari gimana Bu dia? Siap, 2 hari tidak masalah. 2 hari ya. Juga nanti mungkin Ibu bisa gunakan sewaktu di kelas waktu kita observasi. Oke, Boleh? Oke, boleh. Di depannya. Iya, siap. Baik ya. Lalu Bu Hanif, rencananya siapa saja yang Ibu akan libatkan dalam aksi untuk membuat RPP berdiferensiasi tadi? Mungkin saya melibatkan wali kelas sama kita ya. Jadi supaya beliau itu juga tahu minat anak itu sebetulnya kemana, dan gaya belajar anak itu juga bagaimana, dan mungkin nanti dia juga bisa mensupervisi saya, jadi supaya nanti juga bisa memberikan umpan balik kepada saya. Yang saya lakukan itu bagaimana, sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi atau belum. Oke, siap. Iya. Oke. Rencana Ibu sangat-sangat bagus sekali. Lantas Bu Hanif, apakah Ibu sudah terbayangkan kira-kira nanti akan menggunakan materi apa, lalu apa tujuan pembelajaran dari rencana Ibu nanti? Nanti kita ini ya Bu, tentang teorema sisa ya. Saya akan mengajar tentang teorema sisa, di mana tujuan pembelajarannya itu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Oke, baik Bu Hanif. Lalu Bu Hanif, kalau boleh saya tahu, Bu Hanif dalam perencanaan aksi tadi fokus apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Nah, seperti yang saya katakan tadi Bu, saya pengen ini mengaplikasikan pembelajaran secara berdiferensiasi. Oke, pembelajaran Diferensiasi ya. Lalu Ibu, strategi apa nih yang sekiranya bisa Ibu pakai untuk mendukung dari keberhasilan rencana aksi? Iya, saya akan ini menggunakan metode diferensiasi dalam proses dan juga konten ya media ya. Untuk diferensiasi proses, saya juga akan mencoba memvariasi bantuan bagaimana bantuan, dan untuk diferensiasi kontennya saya akan memvariasikan sumber belajar bagi Ibu. Oke, siap. Rencana itu sangat-sangat hebat dan saya harap akan terlaksana dengan lancar.
minggu depan C. Iya, siap depan. Selasa minggu depan. Kalian bisa? Insya Allah saya bisa, saya siap. Oke Bu Hani, sekali lagi saya harap semuanya akan berjalan lancar dan Bu Hani juga akan mendapatkan pengetahuan baru mungkin ya Bu tentang pembelajaran berorganisasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi hari ini. Iya, terima kasih juga Bu Dia. Selamat datang Iya, kembali Bu Hani. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada sampah boleh dibuang keluar nggak apa-apa. Ini ya hari ini ya. Masih ingat pesan yang kemarin sudah disampaikan? Dan kita apapun yang kita lakukan yang penting kemarin apanya? Yang penting apanya kemarin? Proses baru. Saya ulangi lagi. Kemarin yang saya sampaikan yang terpenting kalian apanya? Proses baru. Jadi apapun yang kita usahakan maksimal hasilnya pasti maksimal. Kalau kita tidak berusaha pasti tidak akan ada yang apa namanya kalian lihat dan dibawa bahkan sampai nanti kalian belum apa-apa. Oke? Semangat apa Nato? Nah, semangat ya. Ya semangat kita ice breaking dulu ya. Siapa yang mau ini ya, mau minum siapa? Adi. Adi, oke ayo di Adi. Ini apa? Yang apa? Ayo dong, duluan ya, saudara. Apa hasilnya? Oke, kesian ya. Lagi ya, yang semangat. Hasil bagi menggunakan metode apa? Benar. Yang pertama, yang kedua pakai metode apa kemarin? Ya susun atau kamu mungkin istilahnya cara gampangnya anggo poro. Jadi kemarin yang kita pelajari adalah kita menentukan sisa dan hasil bagi polinomial menggunakan metode apa mau susun dan oke. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Kita dapat menentukan
polinomial menggunakan rumus teorema sisa. Nah, jadi kita bisa menentukan sisa dari polinomial ketika dia dibagi dengan suku, tapi kita tidak perlu menggunakan Horner ataupun menggunakan cara bersusun, tapi kita langsung bisa menggunakan rumus. Berarti yang kita cari nanti hanya sisanya saja. Nah, kalau menggunakan cara lurus cara kemarin kita dapatnya kan 2, ya enggak? Kita dapat apa? Kita dapat apa? Hasil bagi dan sisa. Nah, ini nanti kalau menggunakan teorema sisa, jadi yang kita dapatkan hanya apa? Sisanya. Jadi kita menentukan sisa hasil bagi menggunakan rumus teorema sisa. Sudah tahu alurnya bagaimana? Jadi kita mencari sisa menggunakan rumus teorema sisa. Nah, tugas kalian sekarang, nah silakan kamu pelajari atau baca. Kamu silakan cari sumber dari manapun. Boleh kamu browsing, boleh kamu pakai LKS atau mungkin kalau ada buku bisa kamu bisa kamu cari teorema sisa. Nah, ada berapa teorema sisa? Kemudian rumusnya bagaimana? Silakan nanti kalian cari. Nanti akan kita presentasikan. Mau kelompok apa individu? Kelompok saja. Oke, silakan kelompoknya sesuai dengan kemarin gimana? Yang nanti kemarin berapa? Satu kelompok isinya? Nah, oke. Ini ada 35. Ya, 35. Jadi kan ada berapa kelompok? Ada yang 5. Jadi 6 kelompok ada yang 5. Itu ya. Oke, silakan satu kelompok sekarang. Tadi silakan kamu cari rumus teorema sisa ada berapa. Nanti ada salah 1 atau salah 2 atau salah 3 yang mempresentasikan di depan. Dan itu nanti ada soal yang harus kalian selesaikan. Oke? Baik. Kalau kamu merasa itu waktunya sudah selesai semua ya. Oke, saya minta mungkin ada perwakilan kelompok yang mau maju. Oke, siapa yang mau mewakili maju? Oke, silakan.
Jadi kami akan membahas soal banyak BS dan HS jika dibagi oleh X dan masing-masingnya adalah 25 dan 40. Jadi dari soal tersebut diketahui. Ayo teman-temannya memperhatikan. Maka sisanya adalah 25. Kedua, HX kita dibanding dengan X dan 9. Maka sisanya adalah 40. Langkah pertama kita harus mencari nilai X dan HX-nya. Yang pertama, kita harus mencari nilai X-nya, yaitu X dengan ini adalah 9. Lalu kita buat dengan X. Jadi B 9. Nah, yang kedua ada X juga sama dengan cara pertama. Kita harus mencari X-nya. X-nya 9 sama dengan 0. X-nya sama dengan 9. Lalu dibandingkan dengan X-nya sama dengan 40. Terus kita akan mencari X. X-nya X kali X. Ini akan diberikan kali-kali 9 sama dengan kali Jadi SX jika dibagi dengan X kurangi 9 sisanya adalah 1000. Ada yang punya jawaban yang lain mungkin? Sama? Sisanya berapa punyamu? 1000. Oke. Yang sama, maka sama ya 1000. Oke, hasilnya 1000. Coba berarti rumusnya jadinya bagaimana? Simpulkan kalau sisa itu sama dengan X. Jadi nilai X-nya tinggal kita substitusikan. Itu ya. Oke, sepakat ya. Oke, yuk kita beri kelas untuk pertama. Teorema sisa yang pertama, ketika dia dibagi dengan Fx, ketika dia dibagi dengan apa namanya X min K, maka sisanya bisa kita tuliskan apa Cak? Bisa kita tuliskan atau rumusnya kalian dapatkan bagaimana? Sisanya kemudian kita substitusikan, langsung kita substitusikan dengan K. Ketika kita punya fungsinya itu Fx, maka sisanya berarti sama dengan F. Oke? Oke. Buka dulu ya. Oke. Silakan kamu jawab dengan jujur. Oke, apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaan kamu? Oke. Apa? Apanya ya? Ya gurunya berapa? Bapak tidak asing. Aduh, bapak lagi. Udah ya, saya tunggu. Oke, terima kasih. Nanti coba saya cek untuk pollingnya apa yang kalian rasakan dari ini tadi, ya. Oke, kita sudah selesai. Tadi
kita sudah membahas tentang teorema sisa, teorema yang pertama. Besok kita akan bahas teorema yang kedua. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kalian. Oke, terima kasih. Sebelum kalian tutup, kita ucapkan hamdalah dulu yuk. Oke, silakan istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekolah, kelas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik semua. Baik. Bu Ani, kemarin menghubungi saya untuk ini kita bertemu. Apa nih yang mau kita obrolkan hari ini? Ini Bu, saya pengen kemudian mungkin mengevaluasi tentang apa yang sudah kemarin saya lakukan kemarin yang mengajar. Oh iya, pas observasi kemarin itu ya, pas observasi. Saya pengen refleksi dari kemudian seperti apa yang perlu saya tambahkan ketika saya mengajar seperti itu ya. Oke, baik Bu Ani. Kalau kira-kira nanti kita punya sesi sekitar 10 menit mungkin cukup ya? Insya Allah cukup. Baik. Nanti di akhir Bu Ani ingin apa yang didapatkan? Mungkin tentang pengembangan diri. Mungkin tentang bagaimana pengembangan diri saya ke depannya supaya bisa menerapkan pembelajaran dengan baik dan siswa-siswa juga bisa lebih nyaman, bisa lebih enjoy seperti itu. Oke, baik. Bu Hanif, kita mungkin sedikit bisa bicara tentang observasi pembelajaran yang kemarin telah kita laksanakan bersama di kelasnya Bu Hanif. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Jujur ya Bu, kemarin itu awal itu ya memang tetap deg-degan ya, namanya mau diobservasi ya Bu, pasti deg-degan, pasti ada rasa was-was, ini bener apa enggak ya nanti yang saya lakukan. Tapi setelah kemarin banyak kita sharing dan kemudian saya sharing sama kemudian bagaimana ini, nah akhirnya ketika pelaksanaan pun ternyata kok menyenangkan gitu. Saya juga merasa lebih nyaman, lebih senang ketika saya mengajar, dan juga anak-anak pun juga terlihat lebih nyaman, jadi mereka juga kelihatan lebih senang seperti itu. Oke, anak-anak lebih nyaman dan lebih senang seperti itu ya Bu Hanif. Baik. Kemudian Bu, saya lihat kan kemarin Bu Hanif mengajar juga sudah dengan penuh semangat. Anak-anak juga sudah antusias. Nah, ngomong-ngomong, apakah Bu Hanif menemukan suatu kendala sebelum kita kemarin? Mungkin kendalanya kemarin ini ya Bu, cuma di ini ya, penyusunan RPP mungkin ya. Kemarin sudah konsultasi sama Bu Dian, saya akhirnya sedikit ujian, terus saya tanya bagaimana yang benar itu bagaimana, ya akhirnya sudah bisa. Tapi secara umum semuanya sudah aman. Iya, siap. Baik, Bu Hanif, apakah menemukan hal-hal yang tidak terduga waktu kemarin mengajar dengan metode diferensiasi? Iya Bu, kemarin itu gini, mungkin yang sedikit membuat saya itu gini ketika ice breaking Bu. Ice breaking itu kebetulan kan apalagi saya matematika ya, matematika itu kan anak-anak kan sudah mungkin udah horor ya. Nah kemarin ketika ice breaking kemarin itu anak-anak itu terlihat antusias sekali,
Terus ya pasti kalau di awal mereka sudah antusias, sudah senang, sudah bahagia, pasti untuk pembelajaran mungkin mereka akan pasti mereka merasa lebih lebih enjoy karena di awal mereka sudah merasa senang gitu. Kemudian oh iya Bu, kemarin kan ketika saya briefing itu musiknya itu kan saya hanya pakai mikrofon HP. Iya. Itu misalnya biar lebih meriah. Iya. Itu boleh nggak sih kalau misalnya pakai ini Bu, pakai apa kayak sound gitu loh Bu, biar lebih meriah, itu boleh nggak sih Bu? Itu juga menurut saya ide yang menarik ya Bu Hanif ya. Jadi mungkin isi kelas itu bisa menggunakan jelas musiknya gitu. Jadi mereka nanti akan tambah semangat dalam mengikuti ICT seperti itu ya. Oke, rencana yang baik sekali. Nanti boleh ya Bu kalau saya pakai ini ya, pakai apa? Pakai sound itu tidak apa ya? Iya, bisa sekali Bu Hanif. Baik, hal-hal yang tidak terduga tadi ya. Iya. Oke, baik Bu Hanif. Selanjutnya mungkin kita bisa bicara tentang rencana tindak lanjut nih Bu Hanif, dari yang sudah kita lakukan kemarin, observasi kelas, lalu rencana tindak lanjut yang bisa Bu Hanif sampaikan seperti apa? Yang pertama sebenarnya seperti saya harus lebih banyak belajar lagi ya kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, berarti saya harus memperbaiki RPW yang sudah saya buat yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga mungkin ini kemudian kan kalau saya punya ilmu baru, berarti kan saya harus menularkan ke teman-teman. Betul sekali. Iya. Kita berbagi. Iya. Betul sekali. Kan nggak apa-apa tuh berbagi sama teman-teman. Bahkan Iya. itu malah sangat Iya. disarankan ya Bu ya, Iya. supaya sekolah bisa maju bersama-sama. Oke, siap. Nanti kita sama-sama menggunakan sekolah kita. Sip. Lanjut tentang rencana pengembangan diri Bu Hanif. Iya. Yang sekiranya berkaitan dengan kemarin observasi kita, kemudian bisa Ibu kembangkan lagi. Apa? Untuk pengembangan diri, mungkin ini Bu saya kayak ikut seminar gitu, masuk pengembangan diri ya. Iya, bisa sekali. Ya mungkin ikut seminar-seminar kan sekarang banyak ya Bu, seminar-seminar tentang pembelajaran diferensiasi. Mungkin ikut seminar lah, terus kemudian yang kedua mungkin ini Bu, belajar lagi untuk membuat ini Bu, media pembelajaran. Iya, media pembelajaran. Terus mungkin itu saja. Oke. Media pembelajaran. Baik, kita bicara tentang media pembelajaran. Iya. Menurut Bu Hanif itu media pembelajaran yang seperti apa yang nanti kiranya akan bermanfaat dalam pembelajaran yang Bu Hanif lakukan? Pasti tentunya yang menarik untuk anak-anak, Yang menarik dan juga komunikatif kepada anak-anak. Jadi supaya ketika dilihat anak senang, komunikatif, jadi supaya anak juga ketika melihat media pembelajaran tersebut itu bisa menangkap pesan yang akan saya berikan, sehingga pada akhirnya itu tujuan pembelajaran tercapai. Iya. Betul sekali Bu Hanif. Jadi rencana pengembangan diri Bu Hanif utamanya adalah untuk tentang pengembangan media tadi ya. Iya. Oke, media pembelajaran. Baik, Bu Hanif, kira-kira untuk pengembangan media pembelajaran itu Bu Hanif perlu ini apa saja, sarana dan prasarana apa saja mungkin? Laptop pasti, terus mungkin ini contoh-contoh kalau sekarang kan pakai Canva itu ya Bu, belajar lagi Canva. Kemudian udah mungkin literatur. Oh iya, literatur. Iya, baik. Itu kira-kira Bu Hanif, kalau kita bisa terapkan, kita akan eksekusi rencana itu. Bu Hanif kira-kira untuk membuat sebuah media yang menarik, komunikatif bagi siswa, itu kira-kira perlu waktu berapa lama? Berapa lama ya? Mungkin untuk satu KD mungkin cukup 1 minggu insya Allah.
punya keputusan Iya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian untuk bisa diterapkan ke siswanya, kira-kira kapan itu? Berarti ya 1 minggu kemudian ya. Oke, itu kemudian bisa langsung Iya, iya. Oke. Doakan ya Bu. Iya, siap. Nanti kita bisa sharing kembali. Iya. Pokoknya saya siap untuk diajak sharing. Terima kasih Bu. Iya. Baik, berarti di akhir sesi ini, Iya. setelah kita bercakap-cakap ini tadi, apa saja yang bisa simpulkan? Yang bisa saya simpulkan satu, ternyata ice breaking itu bisa ini Bu, bisa membuat anak itu lebih semangat untuk belajar. Iya, kemudian ketika pembelajaran diferensiasi ini saya terapkan di kelas itu ternyata memang anak-anak itu lebih mengena istilahnya. Jadi anak-anak itu lebih paham apa yang sebenarnya pesan yang akan saya sampaikan ke kelompok tersebut. Oh iya, untuk media belajarannya mungkin nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan juga Baik Ibu, saya kira cukup itu ya. Iya, terima kasih ya. Iya, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Berarti untuk rencana ke depan kita adalah nanti insya Allah kita bersama-sama bisa sharing begitu ya, Iya. untuk bagaimana membuat dan menerapkan media. Iya, seperti itu. Dibantu ya dia. Siap sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Hanif atas waktunya hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.